Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Dwi Safitri dari kelompok 211 SMA Negeri 1 Trimurjo. Saya tentunya tidak sendirian dong di sini. Saya ditemenin oleh dua rekan saya yang bernama Mbak Malaya dan Mbak Anggi yang Masya Allah cantiknya ini. Dan Mbak Malaya, perkenalkan. Hai, perkenalkan nama saya Malaya Zahratu Saroja. Saya di sini sebagai narasumber pertama. Dan Mbak Anggi. Oke guys, perkenalkan nama saya Andi Fatmawati. Saya sebagai narasumber kedua. Oke, kenalannya cukup ya. Kalau mau kenalan lebih lanjut ya, ayo ke SMA Negeri 1 Trimurjo. Bisa kenalan sama kita orang ya. Mbak Malaya, waktu tanggal 18 Oktober itu dengar-dengar kunjungan ya di rumah produksi Dwi Putri yang ada di 28. Coba sih Mbak ceritain gitu. Apa Mbak tuh ngapain aja di sana? Pasti pada kepo dong yang ada di rumah gitu. Pertama itu kita di sana disambut ya sama Bapak pembimbingnya itu, Bapak Musa, sekaligus pemilik dari rumah produksi Dwi Putri itu. Sana kita dijelasin asal usulnya, pertama itu gimana pertama kali usaha gitu loh, Dirintisnya usaha ya. merintis usaha itu tuh di awal-awal dia cerita selalu gagal gitu awalnya itu, terus akhirnya kan bisa sampai sekarang ini, bisa sukses sampai sekarang ini, sampai dipasarin di mana-mana gitu. Situ saya belajar kalau kita ini nggak boleh nyerah gitu ya. Semua pasti ada hasilnya kalau usaha gitu. Kalau kita berusaha pasti itu ada hasilnya ya, yang akan kita petik di nanti gitu. Terus yang kedua itu di sana dijelasin gimana langkah-langkahnya, cara buatnya itu kristal jahe ya waktu itu di sana praktiknya. Tapi sebenarnya mereka itu nggak cuman produksi kristal jahe, ada kunyit, wortel, temulawak, empon-empon, banyak sih sebenarnya. Tapi saya nggak inget aja. Nggak inget aja. Itu jadi kan di sana cuman praktiknya itu jahe merah waktu itu. Terus sama modal keuntungan gitu. Boleh tahu nggak gimana sih langkah-langkahnya pembuatan itu tuh gitu, biar teman-teman di rumah tuh bisa membuat langsung gitu dia. Iya sebenarnya mudah sih ya. Pertama itu dipotek-potek waktu itu, terus kedua itu dicuci, habis dicuci terus digiling. Waktu itu karena kendala itu ya alatnya itu kecil penggilingannya, jadi dipotong-potong dulu baru dimasukin, terus digilingnya 2 kali biar lebih lembut gitu. Baru habis itu disaring, harus cepet ya, kalau enggak nanti panas tangannya. Soalnya kan jahe merah ya, pasti panasnya lebih dari jahe peprit gitu. Terus baru dimasak, dan dimasak itu dikasih gula biar manis gitu. Mbak, kan tadi langkah pertama itu Mbak dipotek-potek, terus ada lagi langkah dipotong. Itu udah dipotek terus dipotong, itu tuh gunanya potek tuh buat apa sih Mbak? Biar bersih gitu, tanah yang di sela-selanya itu biar kecuci juga nyucinya itu. Jadi aman ya, bersih. Jadi bersih itu, steril. Nggak tanahnya tuh nggak ikut gitu lah, insya Allah gitu. Oke, terus tadi kan diajarin modal sama keuntungan. Nah, setiap 1 kilogramnya itu tuh berapa sih Mbak keuntungannya tuh sama modalnya? Kayak 1 kilo kristal jahe itu tuh 90.000 dijualnya kata bapaknya itu. Terus kalau jahenya itu jahe 1 kilo sama gula 1 kilo, hasilnya nanti kristal jahenya 1 kilo juga, jadi 1:1 gitu. Terus jahe, gula sama gasnya. Kalau gasnya itu kan nggak cuma sekali pemakaian juga, bisa berkali-kali gitu ya. Jadi itu dihitungnya setengahnya aja gitu ya. Jadi semua itu tuh modalnya 40.000. Kalau harga 1 kilonya itu 90.000, terus modalnya 40.000,
pemasarannya tuh kemana aja Mbak Malaya, dikasih tahu nggak itu pemasarannya? Pemasaran ya. Ya buat info ini ya bagi yang mau beli itu ya. Bagi yang mau beli, pemasarannya itu ada di jualnya di seluruh pusat perbelanjaan PB Swalayan Grup Lampung. Dan juga di toko apotik dan toko obat gitu ya di Metro dan sekitarnya. Terus ada di Geria Terapi Dawa 21C, MBC 16C, toko Herbal Arkindi. Dan masih banyak lagi juga. Kalau mau beli sekalian belajar cara buatnya, itu bisa langsung ke alamat yang Mbak Malaya kasih tahu tadi ya guys. Kalau belajarnya di rumah produksinya. Iya. Ya, ini kita baik loh ya, kita walaupun kita nggak di endorse. Iya, kita promosiin ya. Iya. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi nggak Malaya buat teman-teman yang ada di rumah? Apa ya? Ya jangan, kalau misalkan udah fokus satu hal, jangan berhenti gitu. Kalau emang udah yakin itu bener-bener bisa, Iya. jangan berhenti usaha Sampai kita tuh mencapai apa yang kita mau ya Mbak ya. Targetnya gitu. Iya. Sudah. Udah itu aja. Kita beralih dengan presenter kedua kita, narasumber narasumber kita yang kedua, yaitu Mbak Anggi. Mbak Anggi, waktu tanggal 25 itu kan kita sudah menerapkannya langsung ya. Nah itu tuh ceritain sih pengalaman Mbak Anggi waktu project langsung di sekolah. Pengalaman saya saat proyek langsung itu saya bisa mempraktekkannya secara langsung di sekolah. Dan Iya. saya juga dapat pengalaman dan ilmu kalau bahan-bahan kearifan lokal itu ternyata bisa dijadikan nilai-nilai ekonomis gitu. Iya. Jadi bahan-bahan apa aja sih Mbak yang waktu itu diolah di sekolah tuh? Bahan-bahannya ada kencur, ada kunyit, jahe merah, jahe putih, wortel, sama daun kelor. Wah, ternyata daun kelor juga bisa ya Mbak dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Banyak kendala apa sih Mbak yang waktu itu terjadi saat proyek di sekolah? Kendalanya cuma gosong aja sih karena apinya terlalu besar. Gosong waktu pembuatan apa Mbak? Gosongnya waktu pembuatan daun kelor. Gosong, terus yang gosongnya itu ditaruh di mana? Kurang tahu juga sih Mbak, karena dibawa oleh gurunya katanya mau dijadiin permen. Wah, dijadiin permen, emang nggak pahit ya rasanya itu, soalnya kan gosong kita. Juga kata Mbak itu. Oh, terus kan selesai hari Kamis yaitu Iya. terus agenda selanjutnya di hari Jumat itu apa? Agenda selanjutnya di hari Jumat adalah packing dan memasang stempel di produk kita. Dan nanti akan diadakan bazar di SMA Negeri 1 Trimulyo yang akan diundang oleh para wali murid SMA Negeri 1 Trimulyo. Saya dengar juga tuh katanya polsek itu, terus sama camat ya? Iya, camat. Wah, hebat sekali ya SMA kita ini, ternyata bisa membuat bazar yang begitu, bisa mengundang semua warga Trimurjo ya. Iya, semua warga Trimulyo diundang. Tepuk tangan dulu buat sekolah kita ini. Sudah, ada yang mau disampaikan lagi Mbak Anggi? Oke, buat teman-teman yang di rumah, jangan pernah merasa gagal karena kegagalan itu hanya milik orang yang belum pernah mencoba. Mantap. Mungkin sekian podcast dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.